Ketika kita pun juga bisa saling ngopeni satu dengan yang lain, ngopeni iman, saling berdoa dan mendoakan satu dengan yang lain, membawa setiap orang yang kita cintai, tetapi juga orang-orang yang tidak mencintai kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang membenci kita, kita bawa dalam doa. Itu cara kita ngopeni sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat sore berkah dalam. Kita pada sore hari ini merayakan Misa Jumat pertama pada bulan ini, sekaligus sebagai umat di paroki yang berlindung pada Santo Antonius Padua. Kita ingin memulai rangkaian novena kita menjelang pesta nama Santo Pelindung kita. Pada hari yang pertama kita diajak untuk bisa meneladan Santo Antonius Padua, untuk semakin mengenal Yesus dan mau serta mampu mendengarkan sabdanya, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan dan kita perbuat, sungguh dilandasi oleh sabda dan kasih Allah. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama dan juga pembukaan rangkaian novena Santo Antonius Padua ini. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Allah, Santo Antonius Padua kami hormati sebagai hamba-Mu yang setia. Semoga kami dibantu oleh jasa-jasanya, sehingga kami dapat meneladan hidupnya dengan kesungguhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam berkah dalam. Sehat nggih? Nah, hari ini kita mendengarkan bacaan yang sebenarnya cukup menarik tapi cukup membingungkan juga ketika kita membaca secara perlahan-lahan ataupun membaca dengan sungguh-sungguh bacaan Injil. Kalau misalnya kita sungguh-sungguh lalu meresapkan apa yang ada di dalamnya, ini sangat membingungkan. Karena Yesus mengajukan sebuah pertanyaan retoris pada para ahli Taurat dan juga orang-orang yang mendengarnya ketika itu. Kalau saya tidak salah memahami, nanti Bapak Ibu guru nyuwun tolong dibetulkan kalau saya salah ya. Kalau saya tidak salah memahami, pertanyaan retoris itu kan seperti majas retoris. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sebenarnya jawabannya sudah terkandung dalam pertanyaan itu. Benar enggak? Benar ya? Benar. Ah, syukur pada Allah. Sebenarnya Yesus menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dijawab lagi, karena jawaban dari apa yang ditanyakan Yesus itu sudah terkandung di dalamnya. Ketika Yesus kemudian bertanya, jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Pertanyaan ini sebenarnya juga menjadi lanjutan konflik Yesus dengan para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ini adalah lanjutan dari apa yang kita baca dalam hari-hari yang lalu. Ya, lanjutannya hari ini ketika Yesus kemudian mengatakan atau memberikan pertanyaan hal itu. Hal itu karena ada banyak orang ketika itu tidak mengakui kemesiasan Yesus. Bagi mereka, Mesias itu adalah anak Daud, tetapi anak Daud yang dipahami secara politis. Anak Daud berarti keturunan Daud, karena Yesus jaraknya dengan Daud itu kan jauh sekali. Maka yang dipahami adalah anak Daud secara politis. Artinya, dulu Daud pernah menjadi raja. Maka yang diharapkan oleh orang-orang pada zaman itu sebagai Mesias, ya berarti keturunan Daud yang sesungguh-sungguhnya, dan dia akan menjadi raja yang betul-betul sesungguh-sungguhnya.
Oleh karenanya Yesus kemudian mencoba untuk menjawabnya lagi, menjawab bahwa Sang Mesias bukan saja anak atau keturunan Daud yang dipahami secara politis, melainkan dia melebihi Daud. Kekuasaannya melebihi kuasa Daud. Kalau Daud wilayah kekuasaannya sauplik di area kerajaannya, Mesias yang datang itu kekuasaannya lebih luas daripada hanya sekedar teritori di dunia ini. Dan jawaban itu sebenarnya sudah sangat jelas ketika Yesus mengajukan pertanyaan yang kalau dirasa-rasakan ini rodok nyelekit sakjane untuk orang-orang pada zaman itu. Lah, Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Kita sebagai orang-orang pada zaman ini memiliki konsekuensi ketika kita juga mengakui Yesus sebagai Sang Mesias. Kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus. Markus sendiri memiliki para pengikut yang pada waktu itu jelas mendapatkan berbagai macam kesulitan ketika mereka harus mengakui Yesus sebagai Sang Mesias yang kuasanya melebihi kuasa politis keturunan Daud. Maka pada waktu itu pada gereja perdana banyak orang-orang murid-murid yang dikejar-kejar, bahkan dianiaya dan dibunuh karena konsekuensi mengakui Yesus sebagai Mesias itu. Karena orang-orang pada zaman itu harapannya yo Mesias yo betul-betul keturunan Daud menjadi raja. Lah ini sopo Yesus? Lah kok kamu malah percaya pada Yesus? Apalagi Yesus yang seperti itu. Maka para murid juga dikejar-kejar pada zaman itu sampai dibunuh. Konsekuensi semacam itu juga masih kita tanggung sampai hari ini. Ketika kita sungguh menghayati diri kita sebagai murid-murid Yesus Kristus yang juga mengakui kuasa Sang Mesias itu. Kuasa yang sangat besar, kuasa yang melebihi segala kuasa politis di dunia, kuasa yang membuat segala makhluk dibebaskan, mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan kebebasan sejati. Dan konsekuensinya kita banyak dibenci, kita banyak dikejar-kejar oleh orang, banyak dipojokkan. Maka ya sudah, tidak perlu mengeluh bagi kita ketika kemudian karena iman yang kita pegang dan kita anut, kita hayati, kita seringkali kemudian dipojokkan oleh orang lain. Ketika kita kemudian dianiaya oleh orang lain, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk tulisan maupun juga dalam bentuk yang lain-lain, menjadi bagian hidup kita. Tetapi yang paling penting bagi diri kita adalah ini yang ingin kita mohon dalam novena yang pertama. Kita pengen meneladan kesetiaan iman gereja perdana pada waktu itu, khususnya melalui spiritualitas hidup Santo Antonius Padua. Kita tahu Santo Antonius Padua menjadi pelindung barang-barang yang hilang. Kalau kita kehilangan sesuatu, silahkan berdoa melalui Santo Antonius Padua. Ketika Tuhan menghendaki, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang hilang itu. Pernah mencoba? Pernah mencoba? Pernah ya? Dan dikabulkan? Ketemu? Wah, ini ada kesaksian iman yang bagus sekali. Maka siapapun kita meneladan Santo Antonius Padua sebagai pelindung dari orang-orang yang mencari barang yang hilang. Tetapi bukan saja mencari barang yang hilang, tetapi juga mencari jiwa-jiwa yang hilang. Artinya bahwa Santo Antonius Padua memiliki semangat untuk ngopeni siapapun atau apapun sehingga tidak menjadi hilang. Konsekuensi bagi kita semua ketika kita menerima aniaya, menerima pemojokan dari banyak orang, seringkali akibatnya ada di antara kita yang tidak kuat dan kemudian hilang. Maka sekarang kita meneladan Santo Antonius Padua.
yang sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai Sang Mesias yang kuasanya sungguh-sungguh dahsyat dalam hidup. Dan oleh karena kedahsyatannya itu, Santo Antonius Padua selalu setia untuk berdoa, untuk memusatkan diri kepada Sang Mesias, sehingga dia bisa sungguh-sungguh menjadi pelindung orang-orang yang mencari sesuatu yang hilang dari dirinya. Kita ingin supaya kita semua dan sanak saudara kita tetap disatukan di dalam gereja Allah yang kudus. Kita ingin agar kita dan juga semua orang tetap disatukan di dalam kasih Allah yang maha kudus. Maka mari kita berdoa pula dengan pengantaraan Santo Antonius Padua, meneladan kesetiaan imannya untuk juga bisa saling ngopeni satu dengan yang lain, ngopeni dalam iman dan ngopeni dalam persaudaraan, agar kita dan juga orang-orang yang kita jumpai sungguh-sungguh merasa satu dalam kasih Tuhan. Terutama kita sebagai gereja Santo Antonius Padua, kita ingin mengalami gereja yang semakin hidup dan bermartabat ke depannya sesuai cita-cita keuskupan kita. Maka itu juga hanya akan dicapai ketika kita pun juga bisa saling ngopeni satu dengan yang lain. Ngopeni iman, saling berdoa dan mendoakan satu dengan yang lain. Membawa setiap orang yang kita cintai, tetapi juga orang-orang yang tidak mencintai kita, orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang membenci kita, kita bawa dalam doa. Itu cara kita ngopeni sesama kita. Maka mari kita meneladan Santo Antonius Padua ini, dan kita mohon rahmat dari Tuhan agar kita setia dalam iman, tidak takut untuk mengakui kemesiasan Yesus dan kuasa Allah dalam hidup sehari-hari di tengah sesama. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon agar penghormatan kami kepada Santo Antonius Padua menjadi sumber sukacita gerejamu, khususnya di paroki kami ini. Semoga pertolongannya membuat kami lebih kuat dalam iman, sehingga kami semakin terbuka untuk mengenal Engkau dan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga pula bantuannya membuat kami memperoleh imbalan yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. sungguh Allah, sungguh manusia, Terpujilah nama Yesus. terpujilah hatinya yang maha kudus, Terpujilah Yesus Kristus. terpujilah darahnya yang maha indah, Terpujilah Yesus. dalam sakramen maha kudus, Terpujilah Roh Kudus. penghibur kita.
Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci, Terpujilah yang terkandung dengan suci. dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan Bunda, Terpujilah Bunda Maria. yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci, Terpujilah Allah. dalam para malaikat dan semua orang kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dan pembukaan novena Santo Antonius Padua serta penghormatan kita pada sakramen Maha Kudus telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.